Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kasih-Nya kita boleh dipertemukan dalam PA mingguan saat ini, Selasa 5 Oktober 2021. Pemandu PA kita saat ini adalah Bapak Catur Winarno. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai PA kita saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, yang terus memelihara hati kami, memelihara persekutuan ini, kami terus mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami kembali untuk mengadakan PA mingguan saat ini. Kami akan memulai PA ini, biarlah di dalam kasih dan sayang-Mu, Engkau yang boleh menuntun kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Menolong juga Pak Catur yang akan memandu kami di dalam sepanjang PA saat ini. Biarlah Engkau yang boleh bersama-sama dengan kami, menolong kami terus diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Hanya ini doa kami yang kami landaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Namun kasih Tuhan tetap nyata dan tak berkesudahan. Tidak terasa, kita sudah sampai di bulan Oktober. Bulan di mana yang lekat dalam ingatan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga saya, yaitu bulan keluarga. Kita diajak untuk memaknai makna keluarga. Namun dalam kehidupan kita juga tidak terlepas dari perselisihan-perselisihan kecil yang mungkin sering terjadi. Apakah kita akan membiarkan luka-luka itu ternganga dari setiap perselisihan yang terjadi? Ataukah kita juga membiarkan itu menjadi akar kepahitan dalam relasi kita bersama dengan keluarga? Tentunya tidak. Pada PA kali ini, kita akan dibantu bagaimana kita mampu untuk berdamai bersama dengan seluruh anggota keluarga kita dari setiap perselisihan yang terjadi. Dan bagaimana kita mampu untuk menjadi agen-agen pembawa damai dalam keluarga kita. Membiarkan luka ternganga. Itu merupakan tema kita pada PA saat ini. Dan bacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Kejadian pasal 4, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagia tiap rumah tangga, jika kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Kidung Jemaat 318. Mari kita nyanyikan lagu ini, dan setelah itu kami berikan kesempatan kepada Pak Catur untuk memimpin PA saat ini. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhan
Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sekarang ini kita memasuki di bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini kita mengikuti kegiatan bulan keluarga. Salah satunya materi PA sore hari ini. Dan selama bulan Oktober ini kita akan menggunakan bahan dari bulan keluarga. Diharapkan semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak mengikuti juga PA sore hari ini. Mari anak-anak ikut PA. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, supaya PA kita berjalan dengan lancar, kita semua diberi hikmat dari Tuhan, bisa memahami materi PA kali ini, kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, atas segala berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menggumuli bagian dari firman-Mu. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Jalannya PA dari awal hingga akhir nanti, biarlah dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, bacaan Alkitab yang mendasari PA kali ini diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan membacakan untuk kita semua di bawah judul Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dari pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia.
Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab yang mendasari PA pada sore malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan PA kali ini ada dua. Saya bacakan untuk kita semua. Yang pertama, peserta menyadari bahwa hidup bersama dalam keluarga dapat menimbulkan luka. Yang kedua, peserta memilih jalan cinta, bukan mengikuti perasaan yang terluka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bersama sungguh menyenangkan. Bisa bersenda gurau, bekerja sama, dan suasana lebih hidup. Sungguh menyenangkan, tetapi tidak jarang terjadi konflik yang mengakibatkan luka di hati. Hal inilah yang terjadi di tengah-tengah keluarga, baik relasi antara suami istri maupun relasi dengan dan antar anak-anak. Perbedaan di antara keluarga menjadi salah satu penyumbang konflik anggota keluarga. Perbedaan karakter pada anak-anak juga kerap menjadi sumber konflik di antara mereka. Nah, kisah Kain Habil adalah salah satu contohnya. Persoalannya bukan meniadakan konflik, karena hal tersebut tidak mungkin. Tetapi setiap anggota keluarga perlu belajar mengelola konflik sehingga berubah menjadi kebaikan, bukan malah memelihara sehingga luka tersebut menjadi ternganga dan terpendam sampai sekian lamanya. Kain adalah anak sulung laki-laki dari Adam dan Hawa yang berprofesi sebagai petani, sedangkan Habil sebagai seorang peternak. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah garapannya, sedangkan Habil mempersembahkan sebagian ternaknya berupa lemak kambing dombanya. Menariknya, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Sebaliknya, persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, teks di atas tidak memberikan penjelasan mengapa Tuhan menerima persembahan Habil dan menolak persembahan Kain. Ada beberapa tafsiran. Ada yang menafsirkan dikaitkan dengan motivasi memberikan persembahan dan persembahan yang terbaik. Ada tafsiran yang lain, mengapa persembahan tadi diterima atau ditolak Tuhan karena kehendak bebas Allah, atau itu hak Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kali ini kita fokus kepada marahnya Kain. Allah mengajukan dua pertanyaan kepada Kain. Yang pertama, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Yang kedua, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dua pertanyaan itu mengajak Kain untuk tidak membiarkan rasa malu, perasaan terluka menguasai dirinya. Sebab dengan luka yang ternganga itu dapat menimbulkan dosa. Oleh sebab itu, Allah mengatakan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Terluka dalam keluarga adalah hal yang biasa. Bisa saja itu terjadi. Hidup atas dasar luka mengakibatkan kehancuran. Bapak, Ibu, peran orang tua sangat penting dalam proses pertumbuhan anak-anak. Orang tua harus satu padu, seia sekata, kompak dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Ketika terjadi perselisihan, pendampingan orang tua sangat penting untuk mendamaikan anak-anaknya. Mereka perlu menyelesaikan persoalan dengan hati yang penuh cinta. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar PA pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu dan anak-anak bisa melanjutkan PA di rumah masing-masing dengan menggumuli dari panduan pertanyaan yang ada. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada 4 panduan pertanyaan yang nanti Bapak, Ibu, dan
anggota keluarga dan saudara-saudara di rumah atau di tempat kos bisa menggumulinya. Yang pertama, apakah perselisihan antara kakak adik hanya ada dalam Alkitab saja? Kain dan Habil? Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, bila di dalam keluarga ada yang terluka, tanda petik, bagaimana sikap Anda agar luka itu tidak terus menganga dan merusak kehidupan bersama? Yang ketiga, apa dampak dari pembiaran luka yang menganga? Yang keempat, bagaimana caranya Anda, ayah, ibu, dan anak-anak berdamai dengan anggota keluarga bila terjadi perselisihan? Demikian Bapak Ibu, panduan pertanyaan yang akan digumuli bersama anggota keluarga dan mungkin teman-teman di kos. Nah, sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur atas berkat dan karunia Tuhan bagi kami semua. Tuhan memberkati kami di dalam kami ber-PA pada sore malam hari ini. Ampuni Tuhan apabila sampai hari ini kami belum bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk selanjutnya Tuhan, kami akan melanjutkan berdiskusi dengan anggota keluarga kami, dengan teman sahabat kami. Kiranya Tuhan tetap menjaga, memberkati kami semua. Di dalam Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, PA pada sore hari ini. Selamat melanjutkan. Tuhan memberkati. Salam sehat.